penelitian kombinasi yang diawali membahas mengenai konsep dasar penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan atau research and development adalah penelitian untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sugiono pada tahun 2011 halaman 407. Penelitian pengembangan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk, konsep, metode, alat, program, atau cara yang dapat membantu mempermudah dan mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia. Dilihat dari sisi pendekatan, penelitian yang digunakan penelitian ini dapat menggunakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif, tergantung dari apa yang dikembangkan. Namun, dapat juga menggabungkan kedua jenis pendekatan penelitian tersebut. Selanjutnya, mengenai langkah penelitian pengembangan. Menurut Gall et al. Yang dikutip tanpa nama pada tahun 2003, halaman 570, menawarkan model R&D Waterdijk and Waterdijk and untuk penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Model ini terdiri dari 10 langkah, yaitu yang pertama, menilai kebutuhan untuk identifikasi tujuan, kedua, menyusun analisis pengajaran, yang ketiga, menganalisis konteks dan pembelajar, 4, menulis tujuan kinerja, 5, mengembangkan instrumen penilaian, 6, mengembangkan strategi pembelajaran, 7, mengembangkan dan memilih materi pengajaran, 8, mendesain dan menyusun evaluasi formatif, 9, memperbaiki pengajaran, dan yang terakhir adalah mendesain penyusunan evaluasi. Penelitian pengembangan di bidang pendidikan berupaya menciptakan produk yang bermanfaat dan dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan. Penciptaan produk tersebut dapat berupa penyusunan model pembelajaran, media pembelajaran, buku ajar atau bahan praktik, dapat juga berupa software yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Model dan prosedur pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau Research and Development R&D. Sumardi 2019 mengungkapkan terdapat beberapa model penelitian dan pengembangan atau Research and Development R&D dalam bidang pendidikan. Salah satunya yaitu model Sugiono. Sugiono 2019 mengungkapkan terdapat beberapa prosedur pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau Research and Development R&D. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi apabila dapat mendayagunakannya. Masalah akan terjadi jika terdapat penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah ini dapat diatasi melalui penelitian dan pengembangan dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan adanya empirik. Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain atau dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date. 2. Pengumpulan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan dengan faktual dan up to date, selanjutnya dikumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Studi ini ditunjukkan untuk menentukan konsep-konsep atau landasan teoritis yang memperkuat suatu produk, khususnya yang terkait dengan produk pendidikan. Misalnya, produk yang berbentuk model, program, sistem, pendekatan, software,
dan sebagainya. Di sisi lain, melalui studi literatur yang akan dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-kondisi pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan secara optimal, serta keunggulan dan keterbatasannya. Studi literatur juga diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut. Yang ketiga, desain produk. Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ada banyak macamnya. Untuk menghasilkan sistem baru, harus dibuat rancangan kerja baru berdasarkan penilaian terhadap sistem kerja lama, sehingga dapat dikemukakan kelemahan-kelemahan terhadap sistem tersebut. Di samping itu, dilakukan penelitian terhadap unit lain yang dipandang sistem kerjanya bagus. Selain itu juga harus mengkaji referensi mutakhir yang terkait dengan sistem kerja yang modern. Berikut indikator sistem kerja yang baik. Hasil akhir dari kegiatan ini berupa desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian. Desain produk harus diwujudkan dengan gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya, sehingga akan memudahkan pihak lain untuk memahaminya. Yang keempat adalah validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru, secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Validasi desain dapat dilakukan dengan forum diskusi. Sebelum diskusi, peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut. Berikut keunggulannya. Yang kelima, perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut. 6. Uji coba produk. Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dulu, tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk dan produk tersebut yang diuji coba. Pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja lama dengan yang baru. 7. Revisi produk. Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari sistem lama. Perbedaan yang signifikan sehingga sistem kerja baru tersebut dapat diberlakukan. 8. Uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya, sistem kerja baru tersebut tetapi harus dinilai kekurangan dan hambatan yang muncul guna untuk memperbaiki lebih lanjut. 9. Revisi produk.
Revisi produk ini dilakukan apabila dalam perbaikan kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal ini adalah sistem kerja. 10. Pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Sebagai contoh, pembuatan mesin untuk mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat akan diproduksi massal apabila berdasarkan sistem kelayakan baik dari aspek teknologi, ekonomi, dan lingkungan memenuhi. Jadi untuk memproduksi, pengusaha dan peneliti harus bekerja sama. Dasar Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. Konsep penelitian tindakan kelas dalam bahasa Inggris disebut dengan Classroom Action Research atau CAR. Menurut Dave E. Booth dalam Hawkins pada tahun 1993 dan dalam Suwandi pada tahun 2013 halaman 2 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah kajian sistematik tentang upaya meningkatkan mutu praktik pendidikan oleh sekelompok masyarakat melalui tindakan praktis yang mereka lakukan dan melalui refleksi atas hasil tindakan tersebut. Menurut Ari Kunto dalam Sarwiji Suwandi pada tahun 2013 halaman 2 menjelaskan frasa penelitian tindakan kelas dari unsur kata pembentuknya, yakni penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian mengacu pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Sedangkan istilah kelas mengacu pada sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Kelas bukan wujud ruang, tetapi sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas dapat dilakukan tidak mana saja tempatnya, yang penting ada sekelompok anak yang sedang belajar. Karakteristik penelitian tindakan kelas. Menurut Hopkins dalam Suwandi pada tahun 2013 halaman 3, PTK memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, perbaikan proses pembelajaran dari dalam atau an inquiry a practice from within. Yang kedua, usaha kolaboratif antara guru dan dosen atau a collaborative effort between teacher and teacher educators. Dan yang ketiga, bersifat fleksibel atau a reflective practice made public. Nah, berikut perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal menurut Herman Rusmayadi pada tahun 2017 halaman 3. Penelitian tindakan kelas dilakukan sendiri oleh guru, sedangkan penelitian formal dilakukan oleh orang lain. Penelitian tindakan kelas memperbaiki pembelajaran secara langsung, hipotesis tindakan, tidak menggunakan analisis statistik yang rumit, tidak terlalu memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen, sampel tidak terlalu representatif. Sedangkan penelitian formal mengembangkan teori melalui generalisasi, biasanya mempersyaratkan hipotesis, terus menuntut penggunaan analisis statistik, instrumen juga harus valid dan reliable, dan sampel harus representatif. Tujuan penelitian tindakan kelas menurut Akbar pada tahun 2010 halaman 37 dalam Herman Rusmayadi pada tahun 2017 halaman 3 mengemukakan bahwa secara umum tujuan PTK adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, cara kerja guru dalam pembelajaran, bahan ajar, penggunaan sumber dan media pembelajaran. Nah, di samping itu juga untuk meningkatkan suasana pembelajaran, hasil belajar yang berupa prestasi, nilai, sikap, keaktifan, keberanian, dan rasa sayang siswa. Prinsip penelitian tindakan kelas. Menurut Arifin dalam Rusmayadi pada tahun 2017 halaman 4,
Prinsip penelitian tindakan kelas dalam pelaksanaannya di PAUD yaitu 1. Sumber masalah diperoleh dari praktik pembelajaran sehari-hari di TK atau PAUD. Yang kedua, kaitkan masalah dengan upaya peningkatan mutu guru, anak, dan tenaga kependidikan lainnya di TK atau PAUD. Yang ketiga, pelaksanaan PTK harus memanfaatkan semua potensi guru di TK atau PAUD tersebut. Yang keempat, hasil PTK dapat juga memberikan masukan untuk mengembangkan teori pembelajaran untuk anak usia dini. Yang kelima, metode dalam PTK harus mempertimbangkan masalah-masalah pembelajaran di TK. Yang keenam, pelaksanaan PTK memerlukan dukungan secara kolaboratif dari para pemangku kepentingan. Yang ketujuh, PTK harus didukung oleh wawasan dan pengalaman dari para pakar atau expert dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pendidikan anak usia dini. Yang kedelapan, diseminasi PTK harus melibatkan jaringan kerja atau network dan mekanisme yang tersedia di TK atau PAUD tersebut. Model-model penelitian tindakan kelas. Pertama, ada model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin dalam Parnawi pada tahun 2020 halaman 11 merupakan menjadi acuan dari berbagai model penelitian tindakan kelas karena Kurt-Lewin yang pertama kali memperkenalkan penelitian tindakan kelas atau action research. Komponen pokok dalam penelitian tindakan Kurt-Lewin yaitu ada perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Yang kedua, ada model Chemis dan Taggart. Konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt-Lewin ini kemudian dikembangkan oleh Chemis dan Taggart. Nah, komponen tindakan atau acting dengan pengamatan observasi ini menjadi suatu kesatuan. Alasannya, kedua kegiatan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kedua kegiatan itu haruslah dilakukan gitu ya dalam satu kesatuan waktu. Begitu berlangsungnya suatu kegiatan dilakukan, maka kegiatan observasi harus dilakukan sesegera mungkin. Di mana banyak siklus dalam penelitian tindakan kelas itu tergantung dari permasalahan yang perlu dipecahkan. Dalam artian, jika suatu penelitian tindakan kelas ingin mengaitkan materi pelajaran dan kompetensi dasar dengan sendirinya, maka jumlah siklus untuk setiap mata pelajaran melibatkan lebih dari 2 siklus. Pengertian siklus di sini adalah putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 3. Model John Elliott. Desain ini merupakan pengembangan dari konsep dasar model Lewin. Di sini bahwa dalam setiap siklus terdiri dari beberapa langkah, yaitu antara 3 sampai 3 langkah tindakan. Dan dasar pemikiran bahwa dalam suatu mata pelajaran itu terdiri dari beberapa pokok bahasan. Dan setiap pokok bahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali tindakan di dalam suatu KBM. Kemudian yang keempat ada model Hopkins. Desain ini berpijak pada desain model penelitian tindakan kelas pendahulunya. Itu mulai dari Kurt-Lewin, Chemis dan Taggart, dan Hopkins pada Parnawi 2020 halaman 13 menyusun desain tersendiri mengenai suatu siklusnya yaitu sebagai berikut. Gambar siklus model Hopkins. Yang pertama itu kita dari mulai mengambil start, kemudian ada langsung ke audit, perencanaan konstruk, perencanaan tindakan yang terdiri dari target, tugas, dan kriteria keberhasilan. Kemudian ada implementasi dan evaluasi, di mana implementasi ini menopang komitmen, cek kemajuan, dan mengatasi problem. Kemudian ada cek hasil, pengambilan stok, dan terakhir ada audit dan pelaporan. Prosedur penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada penyusunan rencana. Penyusunan rencana yaitu penyusunan rancangan penelitian atau riset desain yang diawali dengan pemilihan topik, batasan masalah, merumuskan tujuan, menyusun hipotesis, memilih subjek penelitian, memilih metode dan teknik penelitian, serta menata administrasi penelitian. Kedua, tindakan.
tindakan adalah sesuatu yang harus dilakukan secara sadar dan terkendali yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Praktik di sini merupakan gagasan dalam tindakan yang digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan tindakan berikutnya, yaitu tindakan yang disertai niat untuk memperbaiki suatu keadaan. Tindakan ini dituntun oleh perencanaan sebelumnya, di mana tindakan masih bersifat fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. Ketiga, observasi atau pengamatan. Ari Kunto pada tahun 1998 halaman 132 menjelaskan observasi sebagai alat pengumpulan data yang sistematis. Artinya, teknik observasi secara pencatatannya dilakukan untuk menafsirkan secara ilmiah. Observasi juga berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. Observasi berorientasi ke masa yang akan datang dan memberikan dasar bagi refleksi yang sekarang. Observasi harus dilakukan secara cermat dan direncanakan, sehingga akan ada dasar dokumenter untuk refleksi berikutnya. Nah, observasi ini bersifat responsif dan terbuka pada pandangan dan pikiran. Peneliti dalam tindakan kelas perlu mengobservasi proses pelaksanaan tindakannya, pengaruh tindakan, keadaan dan kendala tindakan, cara keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan yang telah direncanakan, dan pengaruhnya serta persoalan lain yang timbul. Observasi harus dapat memberikan andil pada perbaikan praktik melalui pemahaman yang lebih baik dan tindakan yang secara lebih kritis dipikirkan. Yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis yang telah dicatat dalam suatu observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategik. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam suatu situasi sosial, serta memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya persoalan tersebut. Melalui refleksi akan sampai pada rekonstruksi makna, yaitu rekonstruksi makna situasi dan memberikan dasar bagi perbaikan rencana. Refleksi ini memiliki aspek evaluatif karena refleksi meminta peneliti untuk menimbang-nimbang pengalamannya untuk menilai apakah pengaruh memang diinginkan dan memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk meneruskan tindakan. Di mana nantinya hasil refleksi ini akan dijadikan acuan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan di kemudian. Mana sebagai contoh hasil refleksi gitu kan, guru dijadikan acuan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, kemudian direncanakan kembali nih untuk pelaksanaan siklus. Tadi kan siklus pertama ya, penelitian pertama, akan ada lagi pelaksanaan siklus kedua. Apabila gitu siklus pertama prestasi, misalnya prestasi belajar anak belum mencapai target yang ditentukan, maka belum bisa dikatakan berhasil, sehingga penelitian harus melanjutkan ke siklus selanjutnya. Nah, bila di siklus selanjutnya itu sudah ada peningkatan, kemudian dengan menggunakan langkah-langkah yang benar sesuai target, maka penelitian baru dikatakan berhasil.